Perkenalkan, nama saya Wahyu Triswanda dengan nomor pokok mahasiswa 2425310209 dari kelas reguler 2C. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk tugas pertemuan ke-11. Lanjut ke soal. A. Pemahaman data. 1. Mengapa inflasi di Indonesia tahun 2024 tergolong rendah dibandingkan negara lain? 2. Apa indikator utama yang digunakan untuk mengukur inflasi? Jawaban. 1. Inflasi di Indonesia tahun 2024 tergolong rendah karena pemerintah dan Bank Indonesia berhasil menjaga kestabilan harga barang pokok dan energi, subsidi pemerintah, distribusi pangan yang lancar, serta kebijakan suku bunga yang tepat turut membantu menahan kenaikan harga. Selain itu, nilai tukar rupiah relatif stabil dan permintaan dalam negeri tidak mengalami lonjakan tajam, sehingga tekanan inflasi tetap terkendali dibandingkan negara lain yang menghadapi gejolak ekonomi lebih besar. 2. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur inflasi adalah Indeks Harga Konsumen atau IHK. IHK mencerminkan perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang biasa dikonsumsi masyarakat, seperti makanan, transportasi, dan pendidikan. Selain itu, ada juga inflasi inti, yang mengukur inflasi tanpa memasukkan harga barang yang bergejolak seperti makanan dan energi, untuk melihat tren jangka panjang inflasi secara lebih stabil. Lanjut ke soal yang B, analisis penyebab dan dampak. 3. Jelaskan penyebab utama inflasi dari sisi permintaan dan penawaran. 4. Apa dampak inflasi tinggi terhadap perekonomian dan daya beli masyarakat? Jawaban. 3. Penyebab utama inflasi dari sisi permintaan adalah meningkatnya pengeluaran masyarakat untuk barang dan jasa, terutama saat pendapatan naik atau suku bunga rendah. Ketika permintaan lebih tinggi dari penawaran, harga-harga cenderung naik. Dari sisi penawaran, inflasi bisa terjadi karena kenaikan biaya produksi, seperti harga bahan baku, upah, atau gangguan distribusi. Jika biaya produksi naik, produsen menaikkan harga jual untuk menjaga keuntungan. 4. Inflasi tinggi berdampak negatif terhadap perekonomian karena menyebabkan harga barang dan jasa naik secara cepat, sehingga daya beli masyarakat menurun. Uang yang dimiliki menjadi kurang bernilai karena hanya mampu membeli lebih sedikit barang. Hal ini paling terasa bagi masyarakat berpenghasilan tetap. Selain itu, inflasi tinggi dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi, menghambat investasi, menekan pertumbuhan ekonomi, dan bisa mendorong suku bunga naik untuk mengendalikannya. Lanjut ke soal yang C, strategi dan kebijakan. 5. Apa saja kebijakan yang paling efektif untuk menjaga inflasi tetap stabil? Berikan contohnya dari kasus Indonesia. 6. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya pemerintah menyeimbangkan antara menjaga inflasi rendah dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi? Jawaban. 5. Contoh kebijakan paling efektif untuk menjaga inflasi di Indonesia adalah penyesuaian suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Saat inflasi meningkat, Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk mengurangi konsumsi dan kredit, sehingga tekanan harga menurun. Selain itu, subsidi pemerintah terhadap BBM dan pangan, serta operasi pasar oleh Bulog untuk menstabilkan harga beras juga sangat efektif dalam meredam inflasi. Kombinasi kebijakan ini terbukti berhasil menjaga inflasi tetap terkendali, seperti yang terjadi pada tahun 2023 hingga 2024. 6.
pemerintah perlu menyeimbangkan inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi dengan menjaga harga tetap stabil tanpa menghambat aktivitas ekonomi. Inflasi yang terlalu tinggi bisa menurunkan daya beli, sedangkan inflasi yang terlalu rendah bisa membuat ekonomi melambat. Untuk itu, pemerintah bersama Bank Indonesia bisa mengatur suku bunga agar inflasi terkendali. Selain itu, subsidi dan operasi pasar dibutuhkan untuk menjaga harga kebutuhan pokok. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi didorong dengan mendukung sektor real seperti pertanian, industri, dan UMKM melalui pembangunan infrastruktur, kemudahan usaha, dan distribusi barang yang lancar. Dengan kombinasi kebijakan ini, inflasi tetap stabil dan ekonomi bisa terus tumbuh tanpa membebani masyarakat. Sekian video pembelajaran dari saya ucapkan terima kasih.